Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua teman-teman. Hari ini kita sebelum membahas satu topik yang menarik tentang perubahan diri, perupaan diri, kita lihat dulu tanaman kita ya, terkait dengan sawi sendok yang kita tanam bersama dengan jemaat. Ada beberapa yang mati ya, teman-teman, ada yang muncul, tumbuh seperti ini sawi sendok ya, teman-teman. Beberapa mati dan tentu nanti kita harus ganti dalam ke depan ya. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dari tanaman ini bahwa ada siklus hidup dan mati, patah tubuh hilang berganti. Nah, sebagaimana layaknya metabolisme atau sistem tubuh kita bekerja, bahwa kita ini adalah makhluk sel, dalam waktu hitungan yang sangat cepat banyak terjadi sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati, tetapi kita bersyukur bahwa desain Allah, rancangan Allah itu menghadirkan regenerasi atau sel-sel yang kemudian muncul juga untuk menggantikan sel-sel yang mati atau sel-sel yang tidak berfungsi secara maksimal. Dalam hidup ini teman-teman, kita juga ada dalam siklus atau dalam kondisi seperti itu. Ya, apa yang kita tanam itu bisa tumbuh subur ya dalam pemeliharaan, tetapi juga ada hal-hal yang kemudian mengalami kematian atau rusak ya, tidak mengalami potensi tumbuhnya terhambat oleh banyak hal atau faktor yang kemudian harus kita cari apa yang menyebabkan pertumbuhan itu gagal ya. Dalam bicara tentang kesadaran diri sebagai anak atau sebagai umat, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kekuatan dan potensi yang luar biasa, potensi itu tinggal sebagai benih, ya, tinggal sebagai potensi yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan. Dan kita harus sadar bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan perubahan mindset, ya, perubahan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi kerangka berpikir kita, kerangka tindakan yang akan kita lakukan. Ya, semuanya berasal daripada pikiran. Apa yang kita katakanlah, kalau dikatakan garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan sampah, maka yang keluar juga akan sampah ya. Tapi kalau kita masukkan sesuatu yang berharga, pasti juga outputnya sesuatu yang berharga. Nah, persoalannya adalah ketika kita ingin mencapai potensi tumbuh secara maksimal, ada saja gangguan-gangguan, ada saja hambatan-hambatan yang menggagalkan. Karena itu kita perlu melakukan penyegaran, penguatan pikiran kita dari hari ke hari, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk melakukan perubahan akal budi atau mindset kita setiap hari ya, setiap waktu, anytime. Tidak membiarkan pikiran kita itu usang, tidak membiarkan pikiran kita tidak kita periksa, kita evaluasi, karena jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang sebenarnya kualitasnya adalah sampah. Ya, sekali lagi, kalau pikiran itu kualitasnya sampah, itu tidak akan menjadikan sesuatu yang baik atau menghambat, menggagalkan pertumbuhan potensi diri kita yang Tuhan sudah karuniakan. Nah, karena itu bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan pikiran-pikiran yang baik itu, tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga ya, memelihara, maintenance seperti tumbuhan ini. Tumbuhan yang tumbuh subur dan baik itu sebenarnya adalah tumbuhan yang diperhatikan, tumbuhan yang dirawat dengan baik ya. Segala sesuatu yang dirawat pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu bagaimana cara kita merawat diri kita, dimulai dengan cara merawat pikiran kita. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengarkan, semua yang patut untuk dipikirkan dan dipuji, pikirkan semua itu. Jadi tidak ada ruang sedikit pun dalam firman ini, dalam kitab ini, yang mendorong kita untuk berpikir secara negatif, berpikir secara destruktif atau menghancurkan diri kita. Masa depan kita hancur, masa depan kita gagal ketika kita gagal memelihara pikiran-pikiran terbaik. Karena itu di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita, ya, think, ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang bumi. Artinya pikirkan pikiran Allah, ya.
Karena ketika kita memikirkan pikiran-pikiran Allah, maka kita sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang penuh kuasa untuk menghadirkan satu kualitas kehidupan yang sudah Tuhan rancang dari awal. So, teman-teman, kita lanjut berkebun, memelihara ini untuk mengusahakan sebuah pertumbuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.